Assalamualaikum guys. Saya lagi nemenin Abang Fatan yang mudah-mudahan besok sudah pulang dari rumah sakit guys. Kasihan tadi Abang Fatan karena tangannya udah gak bisa terima infus yang sebelah kiri. Terus kayaknya hari ini akan pindah infus sebelah kanan. Tadi dia jerit-jerit karena kesakitan. Kita doakan segera sembuh Abang Fatan ya guys. Jadi untuk menghibur Abang Fatan hari ini, kita akan membacakan dia buku yang berjudul Aku Mau Tahu Semua. Ya, kita cari dulu nih judulnya yang mana. Abang Fatan mau yang mana? Mana ya? Ini guys, karena Abang Fatan suka ngupil, jadi cocoknya kita bacakan ini guys. Mengapa ada upil di hidung? Yuk kita baca sama-sama ya guys. Kalian juga dengar ya. Upil adalah ingus atau lendir yang mengering di dalam hidung. Coba abang masih ada upil enggak? Iya ada. Upil terbentuk karena debu-debu dan bakteri yang masuk hidung bercampur dengan lendir di hidung, lalu mengering dan voila, jadilah upil. Tengok hidungnya besar. Hati-hati ya kalau kalian mengupil. Mengupil bisa menyebabkan kuman dari tangan menempel di dalam hidung. Kuman-kuman itu bisa menyebabkan infeksi loh. Coba gini nak, supaya dia nampak. Ih, Abang Fatan ngomongin ingus guys. Upil juga mengandung kuman yang dapat berpindah ke jari. Mengupil berlebihan dapat melukai lapisan dalam hidung dan menyebabkan mimisan. Bisa loh guys. Bagaimana cara membersihkan upil yang benar? 1. Bersihkan upil tiap pagi atau sore hari saat mandi. Jadi bang, kalau mandi tuh bang upil itu bang pakai air biar lunak. Membersihkan upil bisa dengan mengembuskan udara dari hidung hingga upil keluar. Kalau pakai tangan, jangan lupa cuci tangan dan gunting kuku lebih dulu. 2. Kamu juga bisa membersihkan hidung dengan semprotan air, garam menggunakan alat khusus netipot atau menghirup uap air hangat. 3. Jika upil berdarah disertai demam atau ada nyeri di sekitar hidung, sebaiknya konsultasikan ke dokter spesialis THT ya. Ibang ini bentuk-bentuk upil loh. Iya. Ini tahu Ibang? Iya. Ini guys, bentuk-bentuk upil guys. Oke, kita cari lagi. Yang mana judulnya abang mau nak? Ini. Oh, ini mengapa aku bersin? Judul baru. Bersin adalah proses mengusir bakteri dari dalam hidung. Bersin terjadi karena ada iritasi di hidung atau tenggorokan. Penyebab bersin lainnya karena alergi, iritan, infeksi, olahraga, dan sinar matahari. Ketika ada sesuatu yang mengganggu hidung, sebuah pesan akan dikirim ke bagian otak. Lalu otak menyuruh mata untuk tertutup. Selanjutnya, kamu bernafas dalam-dalam yang menyebabkan tekanan di dalam paru-paru. Setelah udara cukup, tekanan akan dilepaskan, memaksa air, lendir, dan udara keluar dari hidung dalam waktu sekejap. Bagaimana cara mencegah agar tidak bersin berlebihan? Selalu menjaga kelembapan udara dan kebersihan, bisa dengan humidifier. 2. Jangan malas mengganti spray, sarung bantal, dan selimut seminggu sekali. Bahkan di rumah satu hari sekali guys. Hindari menumpuk boneka atau barang di dalam kamar. Rutin membersihkan kipas angin dan AC. Mandi dan mengganti pakaian secara rutin. Gitu guys. Oke. Kita cari lagi ya. Oh, mengapa aku pusing? Nih guys. Jadi ini adalah buku yang membahas fenomena-fenomena kecil yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita nggak tahu kenapa sebenarnya. Jadi bolehlah kita bacakan untuk mereka. Mengapa aku pusing? Pusing adalah sensasi seperti berputar, keliengan, melayang, atau kondisi ketika kamu merasakan pingsan. Pusing itu terjadi pada siapa saja. Kemana bang pusing kan? Iya. Sebenarnya pusing bukanlah penyakit, melainkan gejala dari perubahan tubuh atau gangguan kesehatan. Beberapa penyebab pusing diantaranya tekanan darah rendah, efek samping dari obat-obatan tertentu, anemia,
gula darah rendah, keracunan gas, udara panas, dan dehidrasi. Banyak ya penyebabnya guys. Cara mencegah pusing. 1. Segera duduk atau berbaring saat merasa pusing. 2. Beristirahatlah sampai pusingnya hilang. 3. Hindari berpindah posisi secara tiba-tiba. 4. Hindari minuman yang banyak mengandung kafein seperti kopi. 5. Minum 8 gelas air putih tiap hari dan rajin makan sayur dan buah-buahan. 6. Tidur cukup, yaitu 7 jam atau lebih. Gitu guys. Terus apa mau apa lagi? Ini belakang lagi. Coba. Ini bundi ini. Yang mana Bang mau judulnya nak? Ini. Mengapa bisa terjadi batuk? Bang mau itu guys, film pembaca bukunya. Apa kalian pernah batuk? Batuk terjadi saat saluran pernapasan terganggu oleh benda asing. Misalnya makanan, air, atau lainnya. Jadi kalau ada seseorang yang batuk, penyebabnya belum tentu penyakit. Bisa jadi batuknya hanya karena tersedak. Ada beberapa jenis batuk yang harus kalian ketahui, di antaranya batuk berdahak dan batuk kering. Batuk berdahak dapat terjadi jika kalian batuk mengeluarkan cairan lendir yang kental. Penyebabnya karena penyakit pada paru-paru, asma, bronkitis, dan lendir berlebihan di tenggorokan. Batuk kering dapat terjadi kalau batuk hanya menyebabkan gatal di tenggorokan saja. Batuk kering tidak mengeluarkan apa-apa kecuali udara. Beberapa penyebab batuk kering antara lain alergi, asma, asam lambung, dan infeksi virus. Ingat ya, saat batuk sebaiknya tutupi mulut kalian. Itu bersin ya. Bagian dalam siku atau sapu tangan. Kalau batuknya parah, sebaiknya pakai masker agar tidak menularkan virus pada orang lain. Itu dulu guys. Oke Bang, selanjutnya Bang pengen tahu apa nih? Ini kaki berdarah. Mengapa kalau menangis keluar air mata? Kenapa kok menangis keluar air mata? Abang kok nangis keluar air mata kan? Ini. Berdarah, kayak tadi yang berdarah tangan abang. Apakah kamu pernah menangis? Pernah dong. Kakinya berdarah. Iya. Menangis adalah proses keluarnya cairan air mata dari dalam mata karena emosi bahagia atau sedih. Menangis juga dapat disebabkan karena makan makanan terlalu pedas atau kelilipan. Mata manusia memiliki kelenjar khusus yang bisa mengeluarkan air mata sepanjang hari. Air mata terdiri dari air dan sedikit garam. Ada juga enzim berupa minyak, lendir, dan bahan kimia yang bisa membunuh kuman. Tanpa air mata kita bisa kering dan terasa sakit atau perih. Nah, ketika mata berkedip, kelopak mata akan memastikan air mata tersebar di sekitar mata. Air mata yang tersisa akan mengalir lewat saluran khusus ke arah hidung saat kita menangis. Ketika mata tidak bisa lagi membendung air mata, maka akan meluber atau luruh membasahi pipi. Itulah air mata guys. Apa nih Bang? Bayi. Ada bayi guys. Jadi ini pertanyaannya, dari mana aku lahir? Dari mana bayi ini lahir? Setiap makhluk hidup pasti lahir dari orang tuanya. Pada hewan biasa disebut induknya. Sementara itu, tanaman berasal dari benih, biji, putih, atau benang sari tanaman sebelumnya. Jadi, tidak ada anak yang lahir tanpa ada orang tua sebelum mereka. Seorang calon anak disebut dengan janin. Janin terbentuk dan berkembang di dalam rahim. Rahim bisa membesar sesuai dengan ukuran sang calon bayi. Bayi dikandung selama kurang lebih dari 9 bulan oleh ibu. Setelah adik bayi siap, perut ibu akan merasa sangat mules. Ibu akan diminta mengejang beberapa kali. Pada waktu yang tepat, adik bayi nanti akan keluar melalui saluran khusus bernama vagina. Ini adalah proses melahirkan secara normal. Namun, ada juga adik bayi yang lahir melalui cesarean section atau operasi sesar. Operasi sesar adalah proses lahirnya adik bayi dengan cara mengoperasi perut ibu. Luar biasa ya perjuangan ibu.
Jadi teman-teman, saya punya 3 anak laki-laki dan 3-tiganya itu lahirnya sesar. Yang awalnya karena Abang Fatan itu lahirnya sungsang, jadi susah untuk bisa normal, sehingga ya udah deh sesar. Karena saya juga udah nyari-nyari bidan lain, dokter lain, tanya-tanya gimana baiknya anak saya yang Fatan ini. Akhirnya katanya sesar, ya udah berlanjut karena mereka deket-deketan. Itu loh guys. Udahlah, saya nggak masalah sih guys sekarang. Enggak mau ngalahin film semua lagi. Pengen makan es krim lagi. Abang salah satu bisa kemari karena suka makan es krim guys, jadi harus dibatasi. Oke? Kita baca lagi. Demam. Abang kemarin demam kan? Ya. Ini mengapa aku demam? Demam terjadi saat suhu tubuh kita lebih dari 37 derajat Celcius. Biasanya saat demam kita juga merasa kedinginan dan lemas. Penyebab demam adalah radang atau infeksi di dalam tubuh. Di dalam tubuh kita terdapat 2 jenis sel darah, yaitu sel darah merah dan sel darah putih. Saat kita demam, sel darah putih sedang bekerja melawan infeksi bakteri, jamur, atau virus bernama penyakit. Bagian di dalam otak yang disebut hipotalamus meningkatkan suhu tubuh untuk membantu melawan infeksi atau penyakit tersebut. Cara menurunkan demam dapat dilakukan dengan langkah sederhana, misalnya merendam kaki dengan air bersuhu normal, mengompres badan dengan air hangat, memperbanyak minum air putih, minum air kelapa, dan makan yang bergizi. Apabila tak kunjung membaik, barulah berkonsultasi kepada dokter. Inilah kasusnya Bang Fatan guys. Demamnya tak kunjung baik, udah berusaha kita obati dari rumah, minum air, tapi memang Abang Fatannya malas minum guys, malas makan. Ya udahlah, sekalian aja di sini. Oke guys, mari kita cari lagi yang lebih bagus. Nih apa ya? Abang mau apa nak? Yang itu. Yang itu. Mengapa bulu kuduk berdiri saat dingin? Nih guys, dia lagi kedinginan. Pernahkah kamu merasakan merinding atau bulu kuduk berdiri? Merinding terjadi saat rambut-rambut halus di kulit berdiri sampai muncul tonjolan yang menyebar rata. Berdiri kayak gini guys. Berdiri rambut-rambutnya. Berdirinya rambut-rambut halus bertujuan untuk merangkap lebih banyak panas. Panas yang terperangkap akan digunakan untuk memanaskan otot-otot agar tidak kaku saat bergerak. Jadi, bulu kuduk yang berdiri saat kedinginan sebenarnya sangat berperan membuat tubuh kita tetap hangat. Semakin tebal rambut halusnya, semakin cepat merasa hangat. Biasanya, merinding terjadi saat kita merasa sangat kagum, ketakutan, atau kedinginan. Namun, terkadang ada yang merasakan merinding tanpa sebab yang jelas. Bisa karena perubahan suhu di sekeliling yang cukup signifikan, influenza, atau penyakit paru-paru lain. Itu loh. Apalagi ya guys? Yang itu. Ini guys, lagi seru nih. Mengapa kentut itu bau? Siapa sih kentutnya yang nggak bau? Adek kaki. Abang, semua kentut bau, ya kan guys? Ya kita dengerin. Kentut adalah usaha tubuh untuk membuang gas hasil pencernaan yang dikeluarkan lewat anus. Kentut kadang mengeluarkan bunyi dan bau yang tidak sedap. Di dalam perut terdapat bakteri yang bertugas membantu lambung untuk mencerna makanan yang masuk. Nah, hasil pencernaannya akan menghasilkan gas yang memiliki bau busuk. Gas itu dikeluarkan dari anus menjadi kentut. Tengok bang, hidungnya besar kali kebawaan kentut bang. Abangnya kelucuan guys. Namun hanya makanan tertentu saja yang dapat menyebabkan bau seperti itu, yaitu bawang putih, bawang merah, dan makanan pedas. Ada faktor lain yang membuat kentut berbau itu tidak enak. Sembelit atau susah buang air besar, tidak dapat mencerna makanan tertentu, misalnya susu. Efek minum obat yang tidak sesuai petunjuk. Makan makanan tinggi serat seperti brokoli, kol, dan asparagus karena lama dicerna. Oh begitu guys, sepertinya hari ini sampai sini dulu ya baca bukunya kali ini menarik ya guys. Sampai jumpa bukan minggu depan, besok dong guys, dan harapannya besok sudah ada di rumah, bukan lagi di sini. Oke, makasih sudah mendengarkan.
ASN Anfasa Family. Assalamualaikum. Dadah guys. Mau makan es krim semua.